Kembali lagi dengan saya David Kurniawan. Kali ini kita mau bahas tentang modus-modus korupsi di desa. Ini luar biasa. Modus-modusnya itu cukup banyak ya. Kalau kita retelin, kita belejetin satu-satu. Nah, ini apa ya? Susah saya bilangnya. Tapi ini harus jadi sesuatu yang patut kita perhatikan, terutama buat teman-teman yang ada di desa, buat teman-teman yang ada di kampung Jakarta. Buat para master semua, master siap beraksi, master jujur, kompeten, dan berdaya. Salam khusus buat para penggiat anti korupsi di negara. Nah, saya David Kurniawan dari Kampung Jagoan. Di mana Kampung Jagoan ini adalah kampung yang masyarakatnya ingin menciptakan, ingin membangun, ingin mengawal desa, desanya menjadi maju, tangguh, mandiri, dan bebas korupsi. Kali ini saya mau sampaikan beberapa hal ya. modus-modus korupsi dana desa. Kenapa sih jadi perhatian? Ya, karena hari ini desa itu mengelola anggaran cukup besar dan kisaran 1 miliar. Wah, itu dana yang luar biasa ya. Kalau dikelola dengan tepat, dengan baik, maka desanya itu pasti bisa dikatakan desanya akan bergairah dan bisa mendorong ekonomi, bisa mendorong yang lain-lain sehingga dia bisa maju desanya. Tapi dengan catatan ketika mengelola dana desanya dengan benar. Nah, sayangnya sewaktu belum ada dana desa ini turun ke desa-desa gitu ya, korupsi itu terpusat. Ya tentu korupsi itu hanya bisa dilakukan, sebagian besar dilakukan oleh orang-orang ada di pemerintahan. Nggak mungkin rakyat jelata mau korupsi. Nggak ada celah, nggak ada ruang, nggak ada tempat melakukan korupsi itu. Korupsi dari mana? Itu yang menjadi perhatian adalah para pengelola anggaran negara. Nah, korupsi turun dari tingkat pusat, kemudian ke provinsi, kabupaten. Nah, ini masuk desa. Yang dikorupsi yang nggak ada lain, yaitu dana desa. Kita lihat gimana sih? Kalau kita coba buka searching di Google dengan keyword korupsi dana desa, itu kita akan menemukan banyak berita, menemukan banyak hal tentang korupsi dana desa ini. Mungkin males bacanya, sebel bacanya. Waktu kita ketik, ini saya ketik ya, korupsi dana desa, itu menunjukkan 11.500.000 dalam waktu 0,57 detik. Dalam waktu 0,57 detik ini sudah melisting berita tentang korupsi dana desa itu sebanyak 11.500.000. Oh, buset. Begitu banyaknya berita tentang korupsi dana desa. Dan korupsi di desa ini jadi sesuatu yang penyakit baru. Maksudnya kalau perilaku korupsinya udah terjadi sejak tahun 2000 untuk di desa ya. Ya sejak digulirkan dana desa itu mulai, tapi semakin kesini, nah ini semakin jadi. Kenapa gitu? Nanti kita lihat kenapa. Nah, kalau kita searching, saya ambil cuplikan para kepala desa yang ditangkap. Nah, dari Akurat News.
diduga korupsi dana desa. Dari Liputan 6, korupsi dana desa. Ini juga Liputan 6, korupsi dana desa. Dari Tribun, jadi tersangka korupsi dana desa. Ini Kompas, nggak lihat. Kayaknya mukanya hampir mirip semua deh. Kecenderungan orang korupsi itu heran juga, ini kenapa juga mukanya ditutup. Nah, dia malu sama siapa? Malu difoto, tapi nggak malu sama depannya. Nah, luar biasa sih. Nah, nih 2 kades korupsi dana desa, JPNN. Dana desa jadi lahan korupsi kades dari Merdeka. Korupsi dana desa. Nah, ini dari Suara. Disangka korupsi dana desa, mantan kades. Kemudian korupsi dana desa 30 juta. Ini kepala desa nekat korupsi dana desa. Oh ya, nekat gitu. Ngapain sih nekat korupsi? Lucu ya. Nah, ini data saya ambil dari ICW Februari 2019. Dari 10 sektor korupsi, 10 sektor korupsi ya, dan tertingginya itu kita lihat persentasenya. Yang sering dikorupsi itu dalam hal perizinan, perbankan, sosial kemasyarakatan, pertahanan, pengairan, kesehatan, transportasi, pendidikan, pemerintahan. Dan yang paling di puncaknya itu adalah anggaran desa. Kan gila. Dia bisa melampaui aktivitas yang lainnya gitu. Desa itu baru mendapat dana desa itu sejak tahun berapa? Tapi dia udah mengakselerasi dirinya untuk melakukan korupsi. Kan, aduh, luar biasa ini orang-orang di desa ini. Terutama pelakunya siapa ya? Nggak ada lain, Pak Kades. Nah, kenapa korupsi di desa itu marah? Penyebabnya apa sih? Ya, penyebab korupsi di desa itu yang pertama, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penyaluran dana desa. Kok bisa ya? Kok bisa gitu pengawasannya lemah? Lah, kita aja ngasih duit sama anak kita, itu banyak tanya dulu gitu. Buat yang punya anak, mau kasih uang nih, anaknya minta duit, pasti kita tanya, untuk apa, mau beli apa, berapa, begitu udah dibeli, mana barangnya, belinya di mana. Itu kita awasin, kita tanya, jangan sampai salah dia. Dan seperti anak kecil juga, nggak mungkin anak kecil usia 8 tahun kita kasih uang 10 juta. Pasti kita kasih uang sesuai dengan kebutuhannya dan harus kita dampingi. Nah, desa ini juga bisa lemah pengawasan pemerintah. Desa itu memang bukan pemerintah. Yang berikutnya, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola dana desa. Padahal dana desa ini tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Nah, ini sumber daya manusianya terbatas. Iya, kalau kita lihat potensinya ya, kalau mau jadi kepala daerah, kan ada komponen negara, itu misalnya dari partai, kemudian partai, caleg, ya, kemudian calon presiden atau calon bupati, calon wakil gubernur, itu melalui proses, ada beberapa elemennya. Nah, sehingga itu membuat sebuah pemilihan umum. Proses-prosesnya elemen-elemen itu terlibat. Nah, di desa ini, pilkades ini elemennya nggak ada. Jadi kalau di kabupaten atau di provinsi itu kan ada laporan pertanggungjawaban atau paripurna ke desa, paripurna dengan anggota dewan untuk membahas tentang anggaran, penyusunan dan sebagainya. Nah, kalau di desa itu dengan musyawarah, spiritnya bagus dengan musyawarah, tapi pengawasannya dari lembaga seperti legislatifnya nggak ada. Mungkin istilahnya kalau di desa ada namanya BPH. Nah, ini nggak
Seharusnya kan dalam musyawarah desa melalui BPH-nya menggodok, mengamanatkan, mengawasi, meminta pertanggungjawaban melalui perwakilan masyarakat. Ini nggak jalan, dan ini potensinya di situ. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini belum dijalankan secara maksimal, ya. Setelah belum menjadi regulasi yang dapat menciptakan terjaminnya rasa keamanan. Ya iya dong. Kalau orang ngejalanin undang-undang dengan baik dan benar dan tidak mau melanggar itu, ya, nggak akan orang mau melakukan korupsi itu.